Swastiastu. Selamat sore, Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Niputu Mutiara Orlanda Hatan Putri dengan NIM 21055511085 dari kelas D pemrograman. Nah, sekarang saya akan mencoba mendemokan tugas 10 pemrograman yang saya buat. Jadi tugas ini sudah diberikan minggu lalu. Jadi ini soalnya. Dan saya coba bacakan. Baik, ini. Jadi di sini tugasnya itu program perhitungan gaji. Jadi ada beberapa ketentuan dalam soal ini. Akan saya bacakan terlebih dahulu. Untuk golongan 1 dan 2 akan mendapatkan gaji pokok sebesar 1 juta. Untuk golongan ketiga mendapatkan gaji pokok sebesar 2 juta. Untuk golongan keempat mendapatkan gaji pokok sebesar 3.500.000. Nah, di sini ada ketentuan jika golongan 3 dan 4 ini mendapat tunjangan sesuai masa kerjanya. Jadi jika masa kerjanya 0 sampai 5 tahun akan mendapatkan tunjangan sama dengan 500.000 dikali tahun. Jika dia masa kerjanya 6 tahun ke atas, maka perhitungannya menjadi 700.000 dikali tahunnya. Nah, untuk golongan 1 dan 2 itu tidak mendapat tunjangan. Nanti tunjangannya sama dengan RP0 seperti itu. Lalu di sini cara menghitung uang makan yaitu hari kehadiran dikali 40.000. Di sini ada ketentuan, jika gaji pokok ditambah tunjangan itu hasilnya di atas 5 juta, maka uang makan itu dikenakan PPh atau pajak sebesar 10%. Nah, nanti outputnya akan seperti ini. Nah, nanti outputnya user akan disuruh untuk memasukkan golongan, masa kerja berupa tahun, dan jumlah kehadiran bulan ini. Nanti akan tercetak total gajinya berapa, dengan rincian gaji pokok berapa, tunjangan berapa, dan uang makan berapa. Nanti perhitungan total gaji, gaji pokok, tunjangan, dan uang makan ini akan dibuat fungsi khusus. Jadi fungsi di luar in-main seperti itu. Nanti dibuatkan fungsi masing-masing seperti itu. Kita lanjut ke program saya. Jadi ini program yang saya buat. Jadi di sini di pertama ini ada identitas saya tulis dalam bentuk komentar. Lalu di sini seperti biasa library, ada include stdioh dan include stdlibh. Nah, di sini saya menggunakan 7 fungsi. Yang pertama, fungsi untuk menghitung gaji pokok. Lalu fungsi untuk menghitung tunjangan. Lalu fungsi untuk menghitung uang makan. Lalu di sini fungsi untuk menghitung uang makan dengan ada kondisi. Jadi nanti ada kondisi di mana nanti hasil dari fungsi kondisi uang makan dan fungsi uang makan ini akan berbeda. Nanti bakal ada kondisinya di fungsi utama atau in-main. Di sini ada fungsi untuk menghitung total dan fungsi untuk mencetak keseluruhan. Fungsi untuk mencetak total gaji, fungsi untuk mencetak gaji pokok, lalu fungsi untuk mencetak uang makan, dan fungsi untuk mencetak tunjangan. Nanti di sini yang terakhir ada fungsi in-main atau fungsi utamanya. Jadi akan saya jelaskan dulu dari yang paling atas. Nah, di sini fungsi untuk menghitung gaji pokok. Di sini saya pakai namanya integer hitung gaji pokok dengan parameter integer fungsi golongan. Nah, nilai dari variabel fungsi golongan ini bergantung pada nilai dari variabel input golongan yang berada di fungsi utama. Jadi dia bergantung itu. Nanti misalnya fungsi nilai dari variabel input golongan itu A, nanti nilai dari fungsi golongan ini juga A seperti itu. Di sini saya mendeklarasikan suatu variabel namanya gaji pokok. Nah, gaji pokok ini akan bernilai 0. Jadi istilahnya suatu variabel yang baru dideklarasikan, baru ditulis saja di program itu sudah punya nilai default namanya, yaitu on 0. Saya dapat di sini dibilang di Google, nilai default suatu integer itu adalah 0. Jadi dia punya nilai default, nilai bawaan 0. Jadi di sini gaji pokok ini punya nilai bawaan 0. Jadi dia baru deklarasikan, belum diapa-apain tuh sudah punya nilai yaitu 0. Nah, di sini ada percabangan. Bila nilai dari variabel fungsi golongan itu sama dengan 1 atau bernilai 2, maka nilai dari variabel gaji pokok akan bernilai 1 juta. Lalu bila nilai dari variabel fungsi golongan ini sama dengan 3, maka nilai dari gaji pokok akan bernilai 2 juta. Ya, dari variabel gaji pokok akan bernilai 2 juta. Lalu bila fungsi golongan itu tidak sama dengan 1, tidak sama dengan 2, dan tidak sama dengan 3, maka nilai dari variabel gaji pokok ini akan sebesar 3.500.000. Nah,
Yang akan di-return atau output dari fungsi hitung gaji pokok ini adalah gaji pokok, variabel gaji pokok namanya. Kita lanjut ke variabel saya fungsi selanjutnya. Ini fungsi untuk menghitung tunjangan. Namanya saya pakai sini integer hitung tunjangan dengan yang kita dengan parameter integer fungsi masa kerja. Variabel integer fungsi masa kerja. Nah, nilai dari variabel fungsi masa kerja ini bergantung pada nilai dari variabel input masa kerja yang berada di fungsi utama. Nah, di sini saya sudah mendeklarasikan variabel bernama tunjangan. Nah, ini sama seperti gaji pokok di sini. Dia karena dia baru dideklarasikan saja, baru ditulis saja, dia hanya dia bernilai 0, yaitu nilai default dari sebuah variabel integer seperti itu. Di sini ada percambangan lagi, bila nilai dari variabel fungsi masa kerja itu lebih dari sama dengan 0 dan bila nilai dari variabel fungsi masa kerja itu kurang dari sama dengan 5, maka nilai dari variabel tunjangan sama dengan 500 dikali nilai dari variabel fungsi masa kerja. Jadi dikali. Nilai dari variabel tunjangan itu akan sama dengan 500 dikali nilai dari variabel fungsi masa kerja, seperti itu. Nah, else di sini bila fungsi masa kerja itu tidak lebih dari sama dengan 0 dan tidak kurang dari sama dengan 5, maka nilai dari variabel tunjangan akan sama dengan 700 dikali nilai dari variabel fungsi masa kerja, seperti itu. Nah, nanti yang akan di-return atau output dari fungsi hitung tunjangan ini adalah nilai dari variabel tunjangan. Oke, lanjut ke fungsi selanjutnya. Di sini ada fungsi untuk menghitung uang makan. Saya pakai namanya in uang makan dengan parameter integer fungsi jumlah kehadiran. Nah, nilai dari variabel fungsi jumlah kehadiran ini bergantung pada nilai dari variabel input jumlah kehadiran yang berada di fungsi utama. Ini saya deklarasikan integer uang makan itu sama dengan 40.000 dikali nilai dari variabel fungsi jumlah kehadiran. Jadi dikali. Nah, apa yang di-return dari fungsi ini atau apa output dari fungsi ini? Jadi output dari fungsi uang makan ini yaitu nilai dari variabel uang makan. Uang strip makan, uang underscore makan seperti itu. Nah, sini lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu ini uang makan, untuk mencari uang makan dengan adanya kondisi. Nanti kondisi itu akan ada yang akan saya tulis di fungsi utama. Jadi, di sini saya pakai nama fungsinya, integer kondisi uang makan, dengan parameter integer fungsi jumlah kehadiran. Nah, nilai dari variabel fungsi jumlah kehadiran ini bergantung pada nilai dari variabel input jumlah kehadiran. Sama seperti parameter parameter pada fungsi uang makan. Ini sama juga di sini. Dia pakai parameter yaitu variabel fungsi jumlah kehadiran yang bergantung pada nilai dari variabel input jumlah kehadiran yang nanti bakal ada di fungsi utama. Jadi saya deklarasikan variabel uang makan ini sama dengan 40.000 dikali nilai dari fungsi jumlah kehadiran dikurang 40.000 dikali nilai dari fungsi jumlah kehadiran dikali 0,1. Di sini yang akan di-return atau output dari fungsi kondisi uang makan ini yaitu uang strip makan. Nilai dari variabel uang strip makan, uang underscore makan. Oke, lanjut ke fungsi selanjutnya. Di sini ini untuk menghitung keseluruhan, total gaji pokok nanti ditambah sama tunjangan, tambah lagi sama uang makan. Itu total gajinya dia, gaji totalnya. Menghitung gaji total. Saya pakai namanya integer total dengan parameter integer total gaji pokok, integer total tunjangan, dan integer total uang makan. Nah, di sini saya jelaskan, nilai dari variabel total gaji pokok ini bergantung pada nilai variabel cetak gaji pokok yang berada di fungsi utama atau in main. Lalu, nilai dari variabel total tunjangan ini bergantung pada nilai variabel cetak tunjangan yang juga berada di fungsi utama. Lalu, nilai dari variabel total uang makan bergantung pada nilai variabel cetak uang makan yang juga berada di fungsi utama. Nah, di sini saya mendeklarasikan nilai dari variabel total gaji itu sama dengan nilai dari variabel total gaji pokok ditambah
nilai dari variabel total tunjangan ditambah lagi dengan nilai dari variabel total uang makan. Nah, yang akan di-return atau apa output dari fungsi total ini yaitu total underscore nilai dari variabel total underscore gaji. Gitu. Nah, sekarang ini saya ada void. Nah, di sini kenapa saya pakai void? Karena ini, fungsi ini tidak mempunyai output. Jadi semua fungsi ini itu dia tidak punya output karena hanya fungsi ini bertugas untuk mengprintf, yaitu hanya untuk mencetak total gaji, gaji pokok, uang makan dan tunjangan seperti itu. Jadi sini nama fungsinya void cetak dengan parameter integer cet total gaji, integer cet gaji pokok, integer cet uang makan dan integer cet tunjangan. Nah, nilai dari variabel cet total gaji ini bergantung pada nilai variabel cetak total yang berada di fungsi utama. Lalu nilai dari variabel cet gaji pokok bergantung pada nilai variabel cetak gaji pokok yang berada di fungsi utama juga. Lalu nilai dari variabel cet uang makan bergantung pada nilai variabel cetak uang makan yang berada di fungsi utama juga. Dan nilai dari variabel cet tunjangan bergantung pada nilai variabel cetak tunjangan yang berada di fungsi utama juga. Nanti di sini fungsi ini bertugas untuk mencetak total gaji. Nanti yang akan dicetak yaitu nilai dari variabel cet total gaji. Lalu mencetak gaji pokok, yang akan dicetak nanti adalah nilai dari variabel cet gaji pokok. Lalu yang cetak juga uang makan, yang nanti akan dicetak adalah nilai dari variabel cet uang makan. Dan di sini ada percabangan. Jika cet tunjangan itu nilai dari variabel cet tunjangan itu tidak sama dengan 0, maka tunjangan akan dicetak. Nah, yang akan dicetak itu adalah nilai dari variabel cet tunjangan. Kita lanjut ke fungsi utamanya, in main seperti biasa. Sini blok pembuka, in main. Nah, di sini saya mendeklarasikan variabel-variabel yang saya gunakan di fungsi utama ini. Di sini ada integer input golongan, integer input masa kerja, integer input jumlah kehadiran, integer cetak gaji pokok, integer cetak tunjangan, integer cetak uang makan, integer cetak total, dan integer ulang. Nah, di sini saya mencetak variabel yang saya gunakan, variabel yang digunakan. Di sini ada pembatas. Nah, di sini saya menjelaskan bahwa nilai dari variabel input golongan, input masa kerja, input jumlah kehadiran, nilai dari variabel cetak gaji pokok, cetak tunjangan, cetak uang makan, cetak total, dan ulang itu nilai dari variabel tersebut adalah 0 karena masih dideklarasikan saja. Balik lagi seperti tadi. Jadi setiap variabel itu yang baru dideklarasikan tuh punya nilai default, jadi punya nilai bawaan. Jadi baru deklarasiin dia sudah punya nilai, yaitu nilainya bernilai 0. Ini saya menjelaskan dengan cara saya nanti saat program di running, saya nanti tulisan ini, nilai variabel input golongan sama dengan 0 ini, terus input masa kerja sama dengan 0, dan seterusnya ini akan tercetak di hasil eksekusi. Di sini, baik, lanjut ke bawahnya. Di sini saya menggunakan perulangan do while. Jadi selama nilai dari variabel ulang itu sama dengan 1, program di dalam do ini dari printf batas ini sampai memasukkan nilai variabel ulang. Nilai variabel ulang itu akan berulang selama nilai variabel ulang sama dengan 1. Balik ke atas. Nah, di sini saya menggunakan pembatas. Lalu di sini nama program saya itu nama datang di program hitung gaji. Saya pakai pembatas lagi. Nah, di sini ada permintaan untuk memasukkan golongan. Nah, nanti user akan memasukkan golongan. Nah, yang dimasukkan user nanti, yaitu golongan yang dimasukkan user tadi, akan disimpan di variabel input golongan. Jadi nanti variabel input golongan ini akan sesuai dengan input user. Seperti itu. Nah, di sini ada percabangan. Bila input golongan itu nilai variabel input golongan itu sama dengan 1, atau sama dengan 2, atau sama dengan 3, atau sama dengan 4, nilai di dalam if ini, dari masukkan jumlah kehadiran bulan ini sampai proses void cetak, itu akan tereksekusi. Nah, jika nilai dari input
input golongan, ya, bila nilai dari input golongan itu tidak, nilai variabel dari input golongan itu tidak sama dengan 1, tidak sama dengan 2, tidak sama dengan 3, dan tidak sama dengan 4, maka akan tercetak golongan yang Anda masukkan tidak tersedia. Seperti itu. Oke, balik ke fungsi, proses yang berada dalam if. Nah, jika golongan yang dimasukkan user, jika nilai dari variabel input golongan itu sama dengan 1, atau sama dengan 2, atau sama dengan 3, atau sama dengan 4, akan diminta untuk user akan diminta untuk memasukkan jumlah kehadiran bulan ini. Nah, nanti yang dimasukkan user itu, jumlah kehadiran yang dimasukkan user tadi itu akan disimpan di variabel input jumlah kehadiran. Jadi nanti input nilai dari variabel input jumlah kehadiran ini akan bergantung pada inputan user. Apa aja yang dimasukkan oleh user itu akan masuk ke input jumlah kehadiran untuk masukkan jumlah kehadiran bulan ini. Seperti itu. Oke, di sini ada percabangan juga. Bila nilai dari input golongan sama dengan 3, atau nilai dari variabel input golongan itu sama dengan 4, maka user akan diminta untuk memasukkan masa kerja dalam tahun. Nah, nanti yang dimasukkan oleh user, tahun yang dimasukkan oleh user itu akan disimpan di variabel input masa kerja. Nah, jadi nilai dari variabel input masa kerja ini bergantung pada inputan user. Seperti itu. Nah, di sini ada ada proses dari nilai dari dari variabel cetak gaji pokok. Nah, jadi nilai dari cetak gaji pokok ini sama dengan fungsi hitung gaji pokok dengan parameter input golongan. Seperti yang saya sudah bilang tadi, variabel cetak gaji pokok ini, variabel cetak gaji pokok ini nilainya itu bergantung pada proses hasil dari, nilai dari variabel cetak gaji pokok ini sama dengan hasil dari proses fungsi hitung gaji pokok dengan parameter nilai variabel input golongan yang tadi hasil dari inputan user tadi, seperti itu. Sini, lalu di sini ada variabel cetak tunjangan. Nah, jadi nilai dari variabel cetak tunjangan ini akan sama dengan hasil dari proses fungsi hitung tunjangan yang sudah saya deklarasikan tadi, sama dengan fungsi hitung gaji pokok yang sudah saya deklarasikan sebelumnya, sebelumnya in main, sebelumnya fungsi utama, dengan parameter nilai dari variabel input masa kerja. Nilai dari variabel input masa kerja yang hasil dari inputan user tadi, seperti itu. Nah, di sini ada percabangan. Bila nilai dari variabel input golongan itu sama dengan 1, atau nilai dari variabel input golongan itu sama dengan 2, maka nilai dari variabel cetak tunjangan itu sama dengan 0. Nah, sama seperti yang saya bilang tadi, dijelaskan di soal tadi, golongan 1 dan golongan 2 itu tidak mendapatkan tunjangan. Jadi dia nanti tunjangan tuh bakal di hasil eksekusi itu bakal terlihat RP0 seperti itu. Dia tidak punya tunjangan. Dijelaskan, nilai variabel cetak tunjangan itu sama dengan hasil dari proses fungsi hitung tunjangan dengan parameter nilai variabel input masa kerja. Oke, lanjut ke bawah. Nah, di sini ada percabangan. Bila nilai dari variabel cetak gaji pokok ditambah nilai dari variabel cetak tunjangan itu hasilnya lebih dari 5 juta, maka yang akan dieksekusi, nah, di sini akan mengeksekusi variabel cetak uang makan. Nah, nanti nilai dari variabel cetak uang makan ini itu sama dengan hasil dari proses fungsi kondisi uang makan dengan parameter nilai variabel input jumlah kehadiran. Nah, ini yang saya bilang tadi, proses fungsi kondisi uang makan, kondisi uang makan itu akan dipakai di sini saat ada percabangan ini. Bila nilai dari variabel cetak gaji pokok itu ditambah dengan nilai dari variabel cetak tunjangan itu lebih dari 5 juta, maka fungsi kondisi uang makan itu akan bekerja di sini seperti itu. Sini, lalu kita ke bawah, else. Nah, bila nilai dari variabel cetak gaji pokok itu ditambah dengan nilai dari variabel cetak tunjangan itu tidak melebihi 5 juta atau sama dengan 5 juta, maka nilai dari variabel cetak uang makan itu sama dengan hasil dari proses fungsi, mohon maaf ini kondisi
Yang benar fungsi uang makan saja. Saya ulangi. Jika nilai dari variabel cetak gaji pokok ditambah nilai dari variabel cetak tunjangan itu kurang dari 5 juta, atau sama dengan 5 juta, maka nilai dari variabel cetak uang makan itu akan sama dengan hasil dari proses fungsi uang makan dengan parameter nilai variabel input jumlah kehadiran. Sama seperti tadi di sini, memakai parameter input nilai dari variabel input jumlah kehadiran hasil dari inputan user tadi. Oke, lanjut ke bawah. Nah, di sini ada variabel cetak total. Nah, nilai dari variabel cetak total ini adalah hasil dari proses fungsi total yang sudah saya deklarasikan di atas tadi dengan parameter nilai variabel cetak gaji pokok, lalu nilai variabel cetak tunjangan, dan nilai variabel cetak uang makan. Nah, ini di sini menghitung total gaji keseluruhan dengan menambahkan nilai dari variabel cetak gaji pokok, menambahkan cetak nilai gaji pokok dengan cetak tunjangan dengan cetak uang makan, seperti itu. Oke, terakhir saya di sini memanggil fungsi void cetak tadi. Di sini cetak saja karena ini di sini nanti fungsi cetak ini hanya akan mencetak total gaji keseluruhan, mencetak gaji pokok, mencetak uang makan, dan cetak tunjangan. Jadi memanggil fungsi void cetak dengan parameter nilai variabel cetak total, cetak gaji pokok, cetak uang makan, dan cetak tunjangan. Else-nya sudah saya jelaskan tadi, jika fungsi golongan itu nilai dari variabel input golongan itu tidak sama dengan 1, tidak sama dengan 2, tidak sama dengan 3, dan tidak sama dengan 4, maka akan tercetak golongan yang Anda masukkan tidak tersedia, seperti itu. Sini saya pakai pembatas. Nah, di sini ada arahan. Tercetak, ketik 1 untuk mengulang program, dan ketik angka lain untuk menghentikan program. Nanti jawaban Anda, nanti ini saya juga sediakan tempat untuk user menginputkan. Nah, nanti jika di sini nanti user akan menginputkan jawaban. Nah, user ini mau mengulang program apa enggak gitu. Misalnya user mau mengulang program, user akan mengetikkan angka 1. Nah, jika user ingin menghentikan program, menyudahkan program, user akan mengetikkan angka lain selain 1, mungkin 2, 3, atau 0, seperti itu. Nanti jawaban user tadi akan tersimpan di variabel ulang. Nanti jadi nilai variabel ulang ini sesuai dengan inputan user gitu. Lanjut, kurung tutup sebagai akhir dari do, akhir dari deklarasi do. Nah, di sini sini ada while, sudah saya jelaskan tadi. Selama nilai variabel itu sama dengan 1, maka operasi yang dalam do ini, semua operasi dalam do ini sampai sini, itu akan terulang selama nilai dari variabel ulang sama dengan 1. Bila nilai dari variabel ulang tidak sama dengan 1, maka akan mencetak kata terima kasih dan pembatas ini. Nih, ya. Nah, return null seperti biasa untuk blok penutup. Untuk kembalian wajib, mohon maaf, di sini baru blok penutupnya. Oke, sudah. Sekarang saya akan mencoba untuk merunning programnya. Oke, kita running sekarang. Baik, di sini saya jelaskan dulu hasil eksekusinya. Nah, di sini tercetak variabel yang digunakan. Tadi saya kan sudah, soalnya saya isi mencetak variabel yang saya gunakan. Nah, di sini saya menjelaskan bahwa nilai variabel input golongan sama dengan 1 karena masih deklarasikan saja. Begitu pula dengan input masa kerja sama dengan 0, nilai dari variabel input jumlah kehadiran sama dengan 0, nilai variabel dari cetak gaji pokok sama dengan 0, nilai variabel dari cetak tunjangan sama dengan 0, cetak uang makan, cetak total, dan ulang sama dengan 0 juga karena masih deklarasi. Jadi masih bernilai nilai default gitu. Nilai default dari suatu variabel integer seperti itu. Oke, di sini ini apa namanya judul program saya. Oke, saya coba masukkan sesuai soal. Soalnya golongannya 3, masa kerja dalam tahun 5, dan jumlah kehadiran bulan ini 20. Oke, saya coba. Ya. Oke, masukkan golongan 3. Nah, di sini tercetak
nilai variabel input golongan sesuai input user, yaitu 3. Nah, tadi input golongan, tadi karena dia masih 0, karena baru deklarasikan 0, sekarang sudah berubah menjadi 3, sesuai inputan user. Sekarang masukkan jumlah kehadiran tadi 20. Ya, masukkan jumlah kehadiran 20. Nah, dibilang nilai variabel input jumlah kehadiran sesuai input user, yaitu 20. Yang tadinya 0, input jumlah kehadiran sama dengan 0, karena baru deklarasikan, baru user memasukkan jawabannya, baru berubah menjadi 20. Karena jawaban user tadi dimasukkan ke nilai variabel input jumlah kehadiran, sehingga nilai dari variabel input jumlah kehadiran berubah menjadi 20. Seperti itu. Jadi masuk kerjaan, di sini masuk kerjanya 5 dalam tahun ini. Nah, di sini setelah saya memasukkan 5, tertulis nilai variabel input masa kerja sesuai input user, yaitu 5. Nah, sini yang tadinya input masa kerja itu 0, karena baru dideklarasikan, baru user memasukkan jawabannya 5, karena tadi jawaban user itu kan ditampung di variabel input masa kerja. Jadi nilai dari variabel input masa kerja itu berubah menjadi 5, seperti itu. Nah, di sini dijelaskan nilai dari variabel cetak gaji pokok yang tadi merupakan hasil dari fungsi hitung gaji pokok itu menjadi 2 juta. Lalu nilai dari variabel cetak tunjangan yang hasil dari proses fungsi hitung tunjangan itu menjadi 2.500.000. Lalu fungsi dari nilai dari variabel cetak uang makan itu sama dengan 800. Hasil dari fungsi uang makan, ya, uang makan. Lalu sebentar. Uang makan sama 800, dan nilai dari variabel cetak total yang hasil dari fungsi total tadi sama dengan 5.300.000. Nah, ini sudah sesuai. Sebentar. Maka total gaji Anda bulan ini sebesar 5.300.000 sesuai dengan nilai dari variabel cetak total sama 5.300.000 juga. Gaji pokok dengan rincian, gaji pokok sama dengan 2 juta sesuai dengan nilai dari variabel cetak gaji pokok yaitu 2 juta. Lalu uang makan sama dengan 800.000 sesuai dengan nilai dari variabel cetak uang makan yaitu 800, dan tunjangan sebesar 2.500.000 sesuai dengan nilai dari variabel cetak tunjangan yaitu 2.500.000. Nah, sekarang saya akan coba untuk mengulang programnya. Nah, di sini ada arahan ketik 1 untuk mengulang program dan ketik angka lain untuk menghentikan program. Oke, akan coba saya 1. Oke, kembali lagi ke awal, ke judul selamat datang di program menghitung gaji. Saya coba masukkan golongan pertama. Kehadiran bulan ini saya masukkan 30. Oh ya, di sini saya masukkan golongan 1. Nah, 1 ini nilai dari variabel input golongan menjadi 1 karena 1 ini yang hasil dari inputan user ini dimasukkan ke variabel input golongan. Jadi nilai dari variabel input golongan menjadi 1. Saya masukkan jumlah kehadiran, saya masuk ke 30. Nah, di sini dijelaskan nilai variabel input jumlah kehadiran sesuai input user yaitu 30. Gitu. Jadi nilai variabel input jumlah kehadiran itu sesuai input user. User memasukkan 30, maka karena 30 itu dimasukkan ke variabel input jumlah kehadiran, sehingga nilai dari variabel input jumlah kehadiran itu sama dengan 30 sekarang. Nah, kenapa tidak disuruh untuk memasukkan masukkan masa kerja atau tahun? Karena golongan 1 dan 2 ini tidak mendapatkan tunjangan tuh. Tunjangan kan dia bergantung ke masa kerja gitu. Jadi tidak perlu memasukkan masa kerja. Sudah saya atur di program tadi, bila nilai dari variabel input golongan itu sama dengan 1 atau 2, maka user tidak akan disuruh untuk memasukkan masa kerja dalam tahun tadi. Oke, di sini dijelaskan nilai dari variabel cetak gaji pokok sama dengan 1 juta. Nilai dari variabel cetak tunjangan sama dengan 0, karena saya sudah jelaskan tadi, golongan 1 dan 2 itu tidak mendapatkan tunjangan. Jadi saya mendeklarasikan tadi, bila nilai dari input golongan itu 1 atau 2, maka
nilai dari variabel catat tunjangan akan bernilai 0. Jadi dia tidak punya tunjangan kayak gitu. Lalu nilai dari variabel catat tunjangan ini sama dengan 1.200.000, maka nilai dari variabel catat total sama dengan 2.200.000. Nah, di sini total gaji Anda bulan ini adalah Rp 2.200.000 dengan rincian. Nah, total gaji ini sudah sama 2.200.000 sama dengan sesuai dengan nilai dari variabel catat total yaitu 2.200.000 juga. Lalu gaji pokok sama dengan 1 juta sesuai dengan nilai dari variabel catat gaji pokok sama 1 juta juga. Lalu nilai dari uang makan sama dengan 1.200.000 sama dengan sesuai dengan nilai dari variabel cetak uang makan yaitu 1.200.000. Nah, tunjangan di sini tidak dicetak karena saya sudah mendeklarasikan tadi di fungsi total yang di sini. Bentar, saya lihatkan dulu. Yang di sini. Nah, bila cetak tunjangan, nilai dari variabel cetak tunjangan itu tidak sama dengan 0, maka tunjangan baru akan baru ditampilkan tunjangannya gitu dengan menampilkan nilai dari variabel cetak tunjangan. Nah, di sini kan nilainya 0 gitu. Maka tunjangan itu tidak akan ditampilkan seperti itu. Nilai dari variabel cetak tunjangan tidak akan ditampilkan. Seperti itu. Nah, di sini saya coba untuk mengulang program lagi. Saya masukkan yang sudah masuk PPh 10%. Saya masuk golongan 4. Nah, di sini nilai variabel input golongan sesuai input user yaitu 4. Nah, 4 ini masuk ke variabel input golongan sehingga variabel input golongan tuh bernilai 4 sekarang. Lalu masukkan jumlah kehadiran saya coba 30 lagi. Nah, nilai dari variabel input jumlah kehadiran sesuai input user yaitu 30. 30 ini masuk ke variabel input jumlah kehadiran sehingga nilai dari variabel input jumlah kehadiran itu sama dengan 30. Saya masukkan tahun, saya coba 7. Nah, sudah terlihat. Nah, di sini saya masukkan 7, maka nilai dari variabel input masa kerja sesuai input user yaitu 7. 7 ini masuk ke variabel input masa kerja, maka nilai dari variabel input masa kerja menjadi 7. Nah, di sini nilai dari variabel cetak gaji pokok sama dengan 3.500.000 sesuai dengan golongan 4 memang dapatnya 3.500.000 untuk gaji pokok. Lalu cetak tunjangan sama dengan 4.900.000. Nilai dari variabel cetak uang makan sama dengan 1.080.000. Nah, di sini sudah dapat PPh 10%. Karena bila cetak gaji pokok, cetak gaji pokok itu nilai dari variabel cetak gaji pokok itu ditambah dengan nilai dari variabel cetak tunjangan itu akan melebihi 5 juta. Maka ini sudah masuk PPh-nya 10%. Sudah masuk PPh 10%, diproses hingga mendapatkan 1.080.000. Sehingga nilai dari variabel cetak total sama dengan 9.480.000. Nah, di sini total gaji Anda bulan ini adalah sebesar 9.480.000 sesuai dengan nilai dari variabel cetak total yaitu 9.480.000 dengan rincian gaji pokok sebesar 3.500.000 sesuai dengan nilai dari variabel cetak gaji pokok 3.500.000 juga sama. Lalu uang makan sama dengan 1.080.000 sama dengan nilai dari variabel cetak uang makan 1.080.000. Nah, di sini karena dia dapat kena PPh, jadi yang bekerja di sini adalah fungsi kondisi uang makan gitu. Yang tadi sudah saya deklarasikan di sebelumnya di program saya. Lalu tunjangan sama dengan 4.900.000 sesuai dengan nilai dari variabel cetak tunjangan ini. Gitu. Maka dapat 9.480.000 total gajinya. Nah, di sini ada arahan lagi, ketik 1 untuk mengulang program dan ketik angka lain untuk menghentikan program. Nah, saya akan mencoba untuk menghentikan programnya dengan mengetikkan angka 0 coba. Ya 0 ya. 5 coba. Nah, akan tercetak terima kasih, maka program sudah selesai. Seperti itu. Sekian dari demonstrasi tugas 10 pemrograman yang saya buat. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah atau kata-kata yang tidak mengenakan di hati. Untuk mungkin penjelasan saya yang kurang jelas, bisa memberikan saya saran untuk kritik. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dosen. Selamat sore. Om Santi 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 Om. Terima kasih.